membahas tentang perbandingan senilai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai atau proporsi. Misalkan, seorang koki, pembuat roti, penjahit, pedagang, dan berbagai macam pekerjaan lainnya. Dalam kegiatan ini, kalian harus bisa membedakan apakah masalah tersebut termasuk masalah perbandingan senilai atau masalah perbandingan berbalik nilai. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Pada perbandingan senilai, jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya juga bertambah. Begitupun sebaliknya, jika salah satu variabelnya berkurang, maka variabel yang lainnya juga berkurang. Ayo coba perhatikan berikut. Yang pertama, jika seekor ayam rata-rata bertelur sebanyak 2 butir per hari, berapakah jumlah telur ayam yang dihasilkan dalam 1 minggu? Nah, ini berarti yang diketahui adalah jumlah telurnya dan harinya, jumlah harinya. Dua butir per hari, berarti 1 hari 2 butir ya. Yang ditanyakan, berapakah jumlah telur ayam yang dihasilkan dalam seminggu? Seminggu itu berarti 7 hari. Nah, ini 1/7, berarti ini bertambah. Nah, coba kalian pikirkan. Kalau ayam bertelur 1 hari itu 2 butir. Kira-kira kalau 7 hari itu lebih dari 2 atau kurang dari 2? Ya jelas, jawabannya lebih. Nah, kita perhatikan. Variabel satunya bertambah, harinya bertambah, jumlah telurnya juga bertambah. Berarti ini merupakan perbandingan senilai. Coba kita lihat ke soal berikutnya. Sebuah sepeda motor memerlukan 8 liter bensin. 8 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 336 km. Berapakah jarak yang bisa ditempuh jika motor berisi 5 liter bensin? Nah, ini berarti bensinnya, banyak bensinnya dengan jarak ya. Kalau 8 liter jaraknya 336. Kalau bensinnya hanya 5 liter, berapa? Begitu ya. Oke, coba kita analisis. 8 kali 5 berarti ini berkurang. Nah, coba kalian pikirkan. Kalau kita hanya punya 5 liter bensin, kira-kira jaraknya itu lebih dari 336 atau kurang dari? Jelas pasti berkurang. Nah, ini bensinnya berkurang, jaraknya juga berkurang. Berarti ini juga merupakan perbandingan senilai. Berikutnya, SMP Negeri 1 Serengat mendapatkan bantuan bibit pohon dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, untuk menurunkan bibit tersebut dari truk. 6 orang membutuhkan waktu 20 menit.
6 orang memerlukan waktu 20 menit. Jika pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 15 menit, berapakah orang yang diperlukan? Berarti ini jumlah orangnya dengan waktu ya. Kalau jumlahnya 6 orang, waktunya itu 20 menit. Kalau harus selesai dalam 15 menit, berarti orangnya berapa? Gitu ya. Nah, di sini waktunya 20 ke 15 berarti berkurang. Nah, coba kalian pikirkan ya. Kalian bayangkan. Kalau harus selesai dalam 15 menit, kira-kira kita harus menambah pekerja lagi, menambah orang lagi, atau mengurangi? Biar lebih cepat, jelas kita harus menambah orang. Nah, di sini terlihat jelas waktunya berkurang, orangnya bertambah. Berarti ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Jadi ini berbalik nilai ya. Ini berbalik nilai. Coba kita ke contoh selanjutnya. Sebuah mobil menempuh jarak AB dalam waktu 3 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Jika mobil tersebut berjalan dengan kecepatan 60 km per jam, berapa waktu yang diperlukan? Berarti sini yang diperbandingkan adalah waktunya dengan kecepatan. 3 jam, kecepatannya 80 km per jam. Nah, kalau kecepatannya hanya 60, berarti kecepatannya ini turun ya, dari 80 ke 60, berarti ini turun. Kira-kira kalau kecepatannya turun, kira-kira cepat sampai atau lebih lama sampainya karena kecepatannya berkurang? Iya, pasti waktunya sampainya lebih lama, berarti bertambah lebih lama. Nah, ini kecepatannya berkurang, waktunya bertambah, berarti ini termasuk dalam perbandingan berbalik nilai. Oke, sudah paham ya membedakan mana yang merupakan perbandingan senilai dan yang mana yang merupakan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Sudah bisa membedakan ya. Ke contoh soal perbandingan senilai. Nih, contoh yang pertama. Sebuah sepeda motor memerlukan 8 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 330 km. Berapakah jarak yang bisa ditempuh jika motor berisi 5 liter bensin? Nah, soal yang tadi ya, kita selesaikan. Oke, yang dianu adalah bensin dan jaraknya. Kalau 8 liter berarti jaraknya 336. Nah, kalau kita hanya punya 5 liter bensin, jaraknya berapa? Nah, karena ini perbandingan senilai, ini bisa saya tulis 8/5, ini bensinnya, sama dengan 336 per J. J itu berarti jaraknya yang belum ketahui. Nah, karena ini merupakan perbandingan senilai, kita bisa melakukan perkalian silang. Masih ingat ya pada pertemuan kemarin ya, perkalian silang. Kita kalikan silang. Jadi 8 dikali J sama dengan 8J, sama dengan 336 dikali 5. Berarti J sama dengan 1680
dibagi 8, berarti J sama dengan 210. Jadi jarak yang bisa ditempuh dengan 5 liter bensin adalah 210 km. Nah, cukup mudah ya ternyata menyelesaikan soal perbandingan senilai. Yuk lanjut ke contoh yang kedua. Jojo disuruh ibunya untuk membelikan sekarung beras di toko sebelah. Ia diberi uang sebesar 10.000. Ternyata harga sekarung beras berisi 25 kg adalah 12.500. Berapa kilokah beras yang bisa dibeli Jojo dengan uangnya? Ternyata kurang ya. Nah, ini bagaimana ini cara menyelesaikannya kira-kira? Nah, cukup mudah juga kok. Yuk kita selesaikan. Ini yang dibandingkan adalah beras dan harganya. Beras 25 kg harganya 12.500, sedangkan Jojo hanya punya uang 10.000. Kira-kira dia bawa beras berapa kilo ya ke rumah untuk ibunya? Nah, caranya seperti tadi. 25 per B ini beras, jadi kalian bisa terserah, misalkan X, Y, C, A, terserah. Ini karena biar mudah aja Bu Wit pakai huruf B karena beras ya. Sama dengan 12.500 dibagi 10.000. Nah, ini biar mudah, coret saja. Langsung dicoret saja. Ini nolnya dicoret 2 yang atas, yang bawah juga dicoret 2, bisa. Langsung dikalikan silang. Dikalikan silang. Jadi 125B sama dengan 25 dikali 100. Jadi B-nya sama dengan 2.500 dibagi 125. Berarti ketemu B-nya adalah 20. Jadi beras yang bisa dibeli Jojo adalah 20 kg. Cukup mudah kan ya? Yuk lanjut ke contoh yang ketiga. 50 orang pekerja dapat menghasilkan 10.000 buah roti setiap harinya. Nah, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak roti yang dihasilkan oleh 35 orang pekerja? Nah, kira-kira ini rotinya lebih dari 10.000 apa kurang dari 10.000 ya? Jelas kurang lah ya. Karena ini adalah perbandingan senilai. Kita masukkan. Pekerjanya 50, roti yang dihasilkan adalah 10.000. Apabila pekerjanya hanya 35 orang, kira-kira berapa ya roti yang bisa dihasilkannya? Caranya seperti tadi, 50 per 35 sama dengan 10.000 per R. Langsung dikalikan silang. Kalau sudah tahu dikalikan silang, tidak perlu digaris gitu ya. 50R sama dengan 35 dikali 10.000. Loh, Wiwit, ini kok nggak ada yang bisa dicoret ya? Seperti tadi misalkan ini, nolnya yang di 50 sama nolnya yang di 10.000. Nah, ini tidak bisa. Ini tidak bisa dicoret karena bukan atas bawah ya. Bukan atas bawah, itu tidak bisa disederhanakan. Lanjut. Berarti R sama dengan 350.000 per 50. Berarti R-nya 7.000. Jadi, banyaknya roti yang dihasilkan dari 35 orang pekerja adalah 7.000 buah roti. Kita selesaikan pertanyaan yang kedua. Berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk membuat 14.000 roti setiap harinya? Jadi ini mungkin ada hajatan gitu ya. Ada hajatan terus pesen rotinya banyak. Jadi kita harus mengejar target. Kira-kira harus nambah pekerja berapa biar memenuhi target dan kita tidak boros.
kan harus membayar itu pekerjanya ya. Oke, kita selesaikan. 50 pekerja itu 10.000 roti, jadi tetap ya yang atas ya. Apabila kita harus menghasilkan 14.000 roti, berarti pekerjanya harus berapa? 10.000 per P sama dengan 50 per P sama dengan 10.000 per 14.000. Langsung dikalikan silang ya, karena ini atas bawah bisa dicoret ya. Ini nolnya 3 kita coret biar lebih memudahkan untuk kita sederhanakan. Langsung kita kalikan silang. 100P. Oh ini Bu Wiwit nyoretnya 2 ya, nanti hasilnya sama kok. Misalkan gini. Ini kita coret, nanti hasilnya sama kok ya. 10P sama dengan 50 kali 14, berarti P sama dengan 700 per 10. Berarti P-nya sama dengan 70. Berarti kita harus menambah pekerja 20 lagi ya, biar bisa memenuhi target 14.000 roti. Nah, perbandingan senilai pada peta dan model. Kalian sudah tidak asing lagi ya tentang apa itu namanya, skala. Ya, skala. Apabila kita membuka peta, pasti di situ ada skalanya, berapa dibanding berapa. Nah, skala pada peta itu juga merupakan perbandingan senilai. Kata skala sering kita temui pada peta, denah, miniatur, kendaraan, market, dan masih banyak benda yang menggunakan skala. Dalam hal ini, skala itu menyatakan perbandingan antara ukuran gambar dan ukuran sebenarnya atau ukuran sesungguhnya. Nah, udah jelas ya. Skala menyatakan perbandingan antara ukuran gambar dan ukuran sebenarnya atau sesungguhnya. Berarti bisa kita tulis skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, skala itu juga kita temui pada termometer suhu, antara lain skala Celcius, skala Reaumur, dan skala Fahrenheit. Skala pada termometer itu menyatakan perbandingan suhu dalam derajat Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit yang dinyatakan dengan perbandingan C banding R dibanding F min 32 itu sama dengan 5 dibanding 4 dibanding 9. Ini contoh latihan pada soal skala. Yang pertama, jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Sedangkan skalanya adalah 1 dibanding 1 juta. Nah, berapakah jarak sebenarnya kota tersebut, kedua kota tersebut? Skalanya di peta adalah 1 dibanding 1 juta ya. Ini berarti jarak 1 cm pada peta itu sama dengan 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Sedangkan jarak pada peta itu adalah 8 cm. Berarti jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 8 dikali 1 juta. Jadi 8 juta cm. Kalau kita jadikan ke kilometer, di 80 kilometer. Jadi jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan sebenarnya adalah 80 kilometer. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Jarak kota Blitar dengan kota Surabaya sebenarnya adalah 80 km. Sedangkan jarak pada peta adalah 2,5 cm. Berapakah skala peta tersebut? Nah, jarak kota Blitar dengan kota Surabaya sebenarnya adalah 80 km. Ini kita jadikan ke satuannya senti. Kenapa? Nah, ini kan
80 km dan 2,5 cm. Kalau dibandingkan itu berarti satuannya harus sama ya. Nah, kita jadikan ke satuan yang paling kecil. Cm dengan kilometer berarti semuanya kita jadikan ke cm. Jadi 8 juta cm. Jarak pada peta itu adalah 2,5 cm. Berarti untuk menentukan skala peta yang baru adalah dengan menggunakan konsep perbandingan. Seperti tadi, rumusin tadi. Skala pada peta sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kita isikan berarti 2,5 per 8 juta. Kita sederhanakan menjadi 1 per 3.200.000. Jadi, skala pada peta yang baru adalah 1 dibanding 3.200.000. Lanjut ke soal yang ketiga. Panjang dan lebar sebuah lapangan sepak bola tergambar di kertas dengan ukuran 5 cm dan 3 cm. Skala gambar tersebut adalah 1 dibanding 3.000. Andi berlari mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 5 putaran. Nah, kira-kira berapa kilometerkah Andi berlari? Oke. Kita cari dulu panjang sebenarnya. Nah, tadi kan rumusnya skala sama dengan ukuran pada peta per ukuran sebenarnya ya, yang bisa buat PP itu berarti panjang pada peta, PS berarti panjang sebenarnya, biar lebih singkat saja. Skalanya 1 dibanding 3.000, berarti sini tulis 1 per 3.000 sama dengan PP atau panjang pada peta adalah 5 cm, sedangkan PS panjang sebenarnya kita cari. Selanjutnya kita kalikan silang seperti tadi. Kita kalikan silang. Berarti 1 PS itu biasanya kalau 1 tidak perlu ditulis, berarti PS sama dengan 5 dikali 3.000. Berarti PS sama dengan 15.000 cm. Nah, berarti panjang sebenarnya adalah 0,15 km. Ini Bu Wiwit jadikan kilometer. Sekarang kita lanjut cari lebar sebenarnya. Rumusnya tetap ya, skala sama dengan lebar pada peta per lebar sebenarnya. Kita tuliskan skalanya 1 per 3.000 sama dengan lebar pada petanya 3 cm per LS. Lebar sebenarnya kita cari. Lalu seperti tadi, perkalian silang. Jadi LS sama dengan 3 dikali 3.000, berarti LS sama dengan 9.000 cm, jadikan kilometer jadi 0,09. Nah, karena mengelilingi, kita cari kelilingnya. Karena ini lapangannya bentuknya persegi panjang ya, jadi cari kelilingnya rumusnya adalah 2 kali panjang plus lebar. Berarti kelilingnya sama dengan 2 dikali panjangnya tadi 0,15 ditambah lebarnya 0,09. Berarti kelilingnya sama dengan 2 kali 0,24. Berarti kelilingnya sama dengan 0,48 km. Nah, ini masih Andi 1 putaran. Karena tadi Andi itu 5 putaran, berarti kelilingnya ini dikalikan 5. Jadi 0,48 dikali 5 sama dengan 2,4 km. Jadi Andi berlari mengelilingi lapangan tersebut berjarak 2,4 km. Cukup mudah kan ya? Lanjut
ke soal nomor 4. Jika suatu rumah dibangun dengan skala 1 dibanding 1500. Pada gambar, lebar rumah itu adalah 10 cm dan panjangnya 15 cm. Nah, berapakah luas rumah itu yang sebenarnya? Seperti tadi, kita cari dulu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Baru nanti kita hitung luasnya. Rumusnya sama, skala sama dengan panjang pada peta per panjang sebenarnya. Jadi 1/1500 sama dengan 15 per PS. Lalu kita kalikan silang. Jadi PS sama dengan 15 dikali 1500. Berarti PS sama dengan 22.500 cm. Kita jadikan meter, jadi 225 meter. Lalu kita cari lebar sebenarnya. Di skala sama dengan lebar pada peta per lebar sebenarnya. Berarti 1/1500 sama dengan 10 per LS. Lalu kita kalikan silang. LS sama dengan 10 kali 1500. Berarti LS sama dengan 15.000 cm. Kita jadikan meter, hasilnya adalah 150 meter. Nah, apabila panjang dan lebar sebenarnya sudah kita ketahui, kita bisa menghitung luasnya. Masih ingat ya? Untuk menentukan luas, kita pakai rumus panjang dikali lebar. Berarti 225 dikali 120, hasilnya adalah 33.750 meter persegi. Nah, ini kadang-kadang banyak sekali siswa yang salah. Salahnya gimana? Nah, salahnya itu ini. Dikalikan dulu. Jadi situ kan panjangnya 10 ya. Maaf, lebarnya 10, panjangnya 15. Ini langsung cari luasnya dulu. 10 dikali 15, hasilnya adalah 150. Baru nyari luas dengan rumus 1/1500 sama dengan 150 per luas sebenarnya. Nah, ini tidak bisa digunakan. Karena apa? Nah, masih ingat ya yang kemarin, pertemuan kemarin ya. Luas itu kan satuannya meter persegi. Nah, apabila kita mau pakai yang ini, rumus yang ini, skalanya harus kita kuadratkan dulu. 1/1500. Ini harus kita kuadratkan dulu. Baru kita bisa pakai rumus yang ini. Nah, biar aman, kita cari yang ini aja. Kita cari panjang sebenarnya dulu, lebar sebenarnya, baru kita tentukan luas benarnya. Diingat-ingat ya, jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Jangan lupa belajar ya, Nak ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.